kita mau kan gini ya, penonton tuh banyak gitu ya teman-teman, kita spesifikin mana yang mau kita ambil penontonnya tuh, mereka yang suka apa sih, yang minat di bidang apa. Nah itulah gitu ya, biar dia pada saat kita nawarin produk nyambung produk antara produk dan konten, dan orang yang nonton itu memang mereka yang akan butuh produknya. Bukan teman-teman asal nempel-nempelin produk doang terus berharap ada orang CO. Yang kalau teman-teman kontennya random, asal nempelin produk, yang nonton kontennya teman-teman itu secara umum, secara global ya. Jadi yang kemungkinan beli konten itu, beli produknya teman-teman akan semakin kecil. Ininya kemungkinannya dibanding teman-teman spesifikin dulu kontennya. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman masih bingung, Kak, aku mau jual apa ya? Ya udah, kalau nggak punya kalian, nggak punya hobi, teman-teman bisa ambil produk aku untuk dijual lagi. Dijualnya yaitu tadi targetnya mau user atau reseller gitu. Jadi semua itu balik lagi dulu ke target market yang akan teman-teman pilih. Aku nggak akan ngarahin kontennya kalau teman-teman belum menentukan target market, karena ya bingung, aku juga mau ngasih tahu referensi kontennya apa yang harus teman-teman posting, nggak mungkin tanpa tahu target marketnya. Ya teman-teman akan kontennya asal-asalan, cuma nempel gambar produk doang. Udah pasti dicek aja deh, orang yang nggak ngerti target market itu kontennya bingung, nanti dia padahal targetnya reseller misal, nanti dia kontennya ada edukasi cara pakai worksheet, cara manfaat worksheet buat anak, terus tiba-tiba ada konten tentang link ID. Nah ini udah dua target yang berbeda teman-teman, jadi makanya aku bilang nggak bisa dicampur gitu. Seperti itu ya. Sampai di sini ada lagi nggak pertanyaan sebelum kita belajar yang target pertama untuk bikin kontennya dulu nih? Kak, misalkan ya saya mau jadi reseller gitu, tapi kan belum ada penghasilan, masih nol di linknya. Nah itu gimana? Oke, nah ini paling sering ya teman-teman tuh, yang pertama suka minder karena kalau ngelihat orang jual produk digital yang targetnya reseller tuh harus ngerasa harus punya penghasilan dulu gitu ya, karena orang nggak mau beli kalau kalian nggak punya penghasilan, padahal itu salah teman-teman ya. Jadi yang pertama gini, supaya teman-teman dipercaya sama orang lain, yaitu tadi kontennya. Makanya aku bilang jangan konten jualan mulu dulu, kasih edukasi, sharing informasi ke orang lain, supaya apa ya, supaya orang tahu, oh nih dia emang biasa sharing produk digital nih, pasti produknya bagus ya gitu, pasti dia bisa bikin produk digital, pasti dia jago nih bla 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 bla. Padahal belum tentu, tapi karena konten itulah teman-teman lagi ngebangun brandingan itu sebagai orang yang ahli di bidangnya. Padahal belum tentu teman-teman jualan, belum tentu udah bisa gitu ya, belum tentu bisa bikin produk sendiri, tapi karena kita menginformasikan sesuatu hal yang spesifik di konten kita secara terus menerus, orang berpikirnya kita ahli di bidangnya teman-teman, even belum punya penghasilan sepeser pun gitu. Karena kan orang ya paling yang nanya kalian punya penghasilan udah laku belum, udah jualan berapa, itu sedikit kok, paling 0,1 aja, itu orang iseng aja. Selebihnya orang itu akan beli produknya teman-teman kalau teman-teman dipercaya itu dalam artian ya udah sering konten, sering kelihatan muncul di sosial media, itu yang bikin orang pengen beli produknya teman-teman. Seperti itu, lebih ke situ sih ya. Jadi teman-teman benerin dulu mindsetnya nih, nggak usah berpikir ya aku kalau targetnya reseller tapi kan aku belum punya penghasilan, terus aku kan nggak bisa nih ngajarin orang. Nah ini nih ya teman-teman, aku kalau masalah reseller itu aku nggak akan fokus teman-teman gimana cara jual bimbingan lagi, enggak. Kita fokus ke produk digital yang bisa dijual lagi, karena marketnya lagi banyak nih yang mau belajar produk digital tuh, banyak lagi, bener-bener banyak. Kita manfaatin momennya itu jual produk siap jual, bukan ngejual bimbingan. Bimbingan itu nanti kalau teman-teman udah bisa, udah punya penghasilan, udah ngerasa sanggup ngajarin orang lain, silahkan, karena itu dalam bentuk e-course nih yang lagi aku lakukan ke teman-teman. Ini namanya e-course karena kita belajarnya online, bukan ketemu tatap muka ya. Itu salah satu jenis produk digital, kelas online. Nah itu boleh, silakan teman-teman bikin kalau sudah memungkinkan teman-teman buat, teman-teman sudah yakin, teman-teman bisa amanah, itu dulu deh ya. Kalau udah di situ bisa, baru silakan mau jual bimbingan boleh. Tapi buat sekarang ya fokusnya ke produk dulu. Kita jual produk digital siap jual itu laku banget, asal teman-teman tadi ya brandingnya udah benar, kontennya udah jalan. Kalau mau dibantu live pakai live, udah rutin live, pasti orang ada kok yang mau beli produknya, even teman-teman mulainya dari nol gitu ya. Sampai di sini ada lagi pertanyaan dulu? Baik Kak. Terus kalau misalkan konten yang udah ada itu kan random ya, itu harus dihapus dulu atau enggak? Oke, kalau masalah kayak gitu sebenarnya gini, kalau kontennya random itu enggak sih, enggak perlu. Aku juga mulai akun TikTok aku ini dari konten pribadi aku yang random-random, terus aku lanjutin ke konten produk digital.
gitu. Kalau konten random itu yang follow teman-teman masih ya udah orang yang muter-muter itu aja, FYP masih nggak jelas gitu ya, nanti ke sini nanti ke sana gitu ya, belum ada niche tertentu yang direkomendasiin sama si TikToknya. Masih boleh, kecuali teman-teman udah konten, Kak aku udah sering ngontenin affiliate TikTok misalnya, udah sering nih kontennya udah jalan, udah banyak yang follow, udah banyak yang komen juga, interaksinya jalan gitu ya, sayang kalau teman-teman pakai untuk jualan produk digital. Mendingan fokus di beda akun aja gitu kalau udah dimonetisasi. Seperti Kak itu. mau nanya, Iya silakan. kalau kalau untuk pemula ya Kak yang nggak ada pengetahuan sama sekali, jadi lebih baik target marketnya itu ke user aja dulu ya Kak? Sebenarnya nggak juga sih. Teman-teman itu bisa pilih dari awal antara user dan reseller. Kalau user, teman-teman itu kontennya parenting soalnya. Kalau kalian mau nyebrang, yang bisa nyebrang itu justru teman-teman mulai dari reseller. Nanti kalau mau jual ke user itu bisa. Tapi kalau dari user ke reseller itu susah. Kenapa? Karena kontennya teman-teman ini sehari-hari akan ngeposting parenting. Isinya itu cuma edukasi orang tua anak doang. Udah full itu aja. Kalau misal teman-teman dari apa nih namanya, dari reseller terus mau nyebrang ke user itu masih ada kemungkinan besar. Tapi kalau yang tadi kebalikannya itu susah karena beda jenis tipe kontennya tuh beda. Kecuali coba ya aku pikir dulu, nggak, tetap nggak bisa. Pokoknya dari user ke reseller itu nggak bisa, tapi dari reseller ke user itu bisa gitu. Lebih enaknya jualannya kayak gitu. Justru itu yang paling enak jualannya. Nah kalau teman-teman bilang, kan aku pemula, iya nggak apa-apa, kan nanti aku yang ngajarin cara bikin kontennya, apa yang harus dibahas. Biasanya edukasi simple aja sih kok, yang nggak terlalu gimana-gimana. Teman-teman cuma bikin edukasi, misalnya cara mulai, tips dan trik ya. Biasanya kalau konten mula awal terus gimana sih Kak kalau bikin konten, tipsnya itu cara bikin produk misalnya. Itu tutorial maksudnya ya. Terus tipsnya apa aja yang harus dilakukan, tips ngonten. Nah itu teman-teman kan banyak tuh bahannya. Referensi pakai konten orang aja, atemin konten orang, tinggal diganti POV-nya. Kalau aku biasanya aku ambil dari konten-konten affiliate, yang affiliate pemula tuh kan ada, mereka suka bikin konten tips konten kan. Nah aku suka ini apa, aku ATM-in, nanti aku ganti formatnya ke produk digital gitu, niche-nya ke produk digital, aku sesuaikan dengan niche aku gitu. Jadi temen enaknya tuh emang nyontekin konten orang seperti itu, konten yang berbeda niche teman-teman, kemas ulang jadi niche-nya teman-teman, itu yang paling gampang daripada kalian bingung kan mau konten apa. Nah pakai cara itu aja gitu. Ada lagi? Nah, adakah rekomendasi untuk niche yang dipilih untuk pemula kan? Apa gitu yang paling potensial dan mudah gitu maksudnya? Sebenarnya nggak ada. Nanti teman-teman aku ajarin nih. Nanti kalian pilih aja ya, mana kira-kira yang paling memungkinkan teman-teman ikutin konten yang paling gampang menurut teman-teman. Karena nggak ada sih mana-mana, boleh kok, bebas pilih aja. Senyamannya teman-teman aja. Ya, jadi ini aku mau tutor. Nanti antara konten yang, kalau ini tutornya yang antara jual worksheet sama reseller aja ya. Kalau produk digital lain nanti aku menyesuaikan, teman-teman japri aku aja. Misal aku jualnya mau apa, template keuangan, karena aku suka ngebahas keuangan misal gitu ya, kayak tadi ada yang chat aku kayak gitu. Nah itu kontennya udah pasti beda, kita bahasnya keuangan ya, tapi kurang lebih formatnya akan sama kayak konten-konten yang akan aku edit ini gitu ya. Kita mulai dulu aja ya berarti ya. Nanti teman-teman bisa pilih kira-kira aku lebih nyamannya ke yang mana nih bikin kontennya. Oke, layar aku masih kelihatan ya teman-teman ya. Kalau misalnya nih aku mulai dari ini dulu ya, kalau ke apa, reseller, ke user, biar nanti resellernya gampang. Nah nih kita cari dulu ya tips parenting. Nih kita akan bikin konten kayak gini nih kalau teman-teman jualin worksheet. Mau pakai video reel boleh, kalau mau pakai video reel kayak gini. Tapi kalau teman-teman nggak punya anak agak susah sih ya. Jadi pakai video random teman-teman sama anak ya teman-teman, nanti tinggal kasih edukasi aja di dalamnya gitu ya, kasih edukasi. Kemudian apalagi, bentar aku kasih, kalau yang paling simpel ini bisa bikin di Canva nih kayak gini ya. Kalau ini nanti kurang lebih sama lah kayak yang konten nanti aku tutorin, jadi kita tutor bikin yang begini dulu modelnya. Ini yang faceless, jadi teman-teman bisa nanti pakai ChatGPT aja. Kita coba bikin dulu ya yang konten jenis yang kayak gini. Bentar, aku mau contohin, kita bikinnya di Canva. Oh ya, aku cari dulu topiknya. Jadi gini, untuk nyari topik ini kalau misalnya lagi nawarin produk ya, kalau lagi nawarin produk mah bebas aja random. Sebentar.
Oke. Nih kalau di ChatGPT kayak gini. Permasalahan. Ini topik parenting ya, permasalahan apa yang sering, kenapa harus aku ambil dari permasalahan ya, karena itu yang paling memungkinkan teman-teman ya, paling memungkinkan kita cari solusinya produk digital kita, maka kita cari permasalahan sering dihadapi oleh orang tua. Nah ini teman-teman tentuin target marketnya ya, orang tua, anak, usia. Nanti teman-teman worksheetnya misal jual worksheet nih, targetnya user, tentuin tuh worksheetnya buat anak usia berapa ya. Misal aku range-nya 5 sampai 7 tahun. Jangan deh 4 aja ya. 4 sampai 7 tahun. Oke. Nah, apa yang sering dihadapi oleh orang tua? Nah, nggak usah nyari ide konten di sini ya, teman-teman ya. Cari topiknya aja, nanti kontennya tetap cari di SEO Optimation kayak yang biasa aku kasih tahu. Nah, nih. Nah, dapat kan ya? Nanti pilih salah satu topiknya. Misalnya yang ini, si tantrum. Nah, ini kita cari nih. Masuk ke TikTok, masuk kayak biasa ya, SEO Optimation. Nah, kita cari topik yang tadi tuh kan udah dapat informasi kan dari siapa? Si ChatGPT. Nah, supaya teman-teman dapetin topik yang lagi naik ya begini aja nih ya. Oke. Ada gak nih? Aduh ya, kita lihat. Oke, nah ini yang paling memungkinkan yang ini. Nah nih. Nah, dari sini baru nanti teman-teman bahas. Nah, kita coba ya bikin salah satu kontennya. Kita ATM. Bentar ya, kita lihat nih bahasnya. Apa tuh tadi judulnya? Apakah ibu itu tempatnya? Bukan. Yang kita cari yang ada edukasinya ya. Bentar. Iya boleh, temen-temen yang mau izin keluar silakan ya. Nanti ini rekamannya aku share kok besok ya. Nanti ditonton lagi aja. Nah nih. Nah nih ya, ini topiknya ya. Di usia toddler 1-2 tahun sedang tantrum, jangan alihkan emosi anak. Nah nih teman-teman ikutin aja. Ada tuh ya. Apa namanya? Hooknya. Ini text hook ya. Jadi teman-teman kalau bikin konten jangan kosong. Di 3 detik pertama harus ada teksnya. Ya, harus ada judulnya. Oke. Kita masuk ke Canva. Kita cari ini template-nya di Canva. Nanti teman-teman cari di sini tips parenting. Ini ada nih template-nya di sini ya. Nanti kita edit. Pakai versi Canva yang faceless. Kalau teman-teman punya anak mah nggak usah bikin kayak begini. Pakai videonya anaknya teman-teman. Lebih gampang. Gitu ya. Nah nih kayak gini. Tinggal kita pilih salah satu template-nya. Misal ini. Bentar ya, kita akan edit. Oke, kita ini dulu ya, kita pakai. Nah, nanti teks yang tadi kita ambil tuh apa? Tuh ya, taruh di sini. Topiknya apa sih tadi? Usia toddler sedang tantrum. Nah, jangan alihkan emosi anak. Nah, kita misalnya rangkum ya. Toddler, misal ini versi aku aja. Apa sih toddler tulisannya gimana sih? Toddler sedang tantrum. Toddler tantrum. Ini jadi aku edit ya, toddler tantrum, jangan alihkan emosi anak. Alihkan emosi anak. Nah, gini ya, alihkan, nah kayak gini ya. Nah,
Baru nih teman-teman ganti nih gambarnya. Yang anak tantrum, ketik aja di sini nih anak tantrum, anak nangis. Random aja ya. Ketik di sini nggak ada kata kuncinya kok. Untuk cari gambar di elemen tuh bebas aja teman-teman. Nah, tinggal kita pilih tuh ya. Nah, yang ini. Nah, nanti ini mau teman-teman ganti warnanya diganti aja ya, boleh ya. Tidak harus warna yang sama kok, misalnya kayak gini. Tuh, bebas-bebas aja atau kayak gini. Agak kurang bagus ya. Nah, inilah. Dah. Kayak gini. Nah, nanti ini kan buat judul nih ya. Ini hapusin aja nih. Oh, ini udah sama nih ya ininya, topiknya. Nah, atau teman-teman rangkum kayak gini juga boleh. Misal, ini dilihat ya dia yang diomongin apa aja. Tuh, kita lihat. Nah, tuh ini kan yang satu. Dialihkan tontonan atau diajak jajan dulu. Nah, nih, jangan alihkan. Berarti tuh buat slide berikutnya ya. Nah, ini dihapus aja nih. Kita nggak usah pakai judul kayak gini. Jadi desainnya boleh diganti, terserah teman-teman aja. Kita bikin slide berikutnya. Ini kalau mau bikin foto kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita bikin duplikat. Nah, ini slide keduanya. Ini diganti. Ini kan tadi buat judul nih. Salah. Bentar ya, kita ganti. Nah, ini gambarnya kita ganti ya. Kita masukin tuh apa sih tadi diomonginnya. Bentar ya, bentar. Kita ganti versi kita tuh ya. Jangan dialihkan dengan kasih tontonan tuh ya, atau diajak jajan misalnya.